Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil amyal mursalin sahabah wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan asy-syekh al-alim al-hafidh Jalaluddin bin Abdurrahman As-Suyuti wa liwalidihi masyahi wa ma'nawaina wa likulli niyatin salihah wa liqadai hajatina bisirril fatihah. Siratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amattana bi asrarihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin, utawi sahabat Abu Bakar, wa Umar lan sahabat Umar, mini munggu ingsun, ya, iku bimang zilatis sam'i, ing dalam kedudukan pengrungu, ya, telinga, wal basori lan peningal, indra penglihatan, mineroksi soko kepala. Jadi hadis ini menjelaskan betul-betul sahabat Abu Bakar dan Umar ini adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, ya, bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi disamakan, dipadakno, ya, indra pendengaran, asam, wal basor penglihatan. Di kepala itu mendengar, melihat. Jadi di kepala kita itu ya mendengar sama melihat itu yang paling penting memang. Di Quran juga sudah sering kita ingatkan berulang-ulang. Innas sam'a wal basara wal fuad. Ya. Mendengar itu harus lebih diutamakan daripada melihat. Bahwa mendengar dan melihat itu penting, ya. Ya. Tapi dalam konteks ini mendengar lebih didulukan. Jadi hadis ini as-sama wal basar, betul. Mendengar penting, indra, panca indra lah, 5. Melihat juga penting. Tapi di Quran juga sama, bahwa melihat itu harus lebih didahulukan daripada mendengar. Maksud saya lebih diutamakan daripada melihat. Apalagi kalau sudah kawin kayak Cak Lukman, istri sedang marah, itu dengarkan baik-baik, makanya itu wasiatnya. Sama dengan kamu nanti kalau udah kawin, ya, sing semangat kawin itu sapa sing dhewe. Mosok makrus. Berapa? Ya. Diam-diam nih orang Cikampek ini. Sudah semangat belum? Dereng. Oh, bakron berarti ya.
Asmaul Husna juga begitu, 99. Tidak pernah disebut innallaha basirun sami, tidak ada. Mesti samiun basir, samiun alim. Alim melihat, basir juga melihat. Ya, yang memang betul itu kurang 4 bulan Gus Dur meninggal dunia. Dalam satu acara pidatonya, saudara-saudara, Asmaul Husna sekarang tinggal 98. Loh Gus, kan 99. Oh enggak, sudah hilang 1. Loh kok hilang 1? Gimana Gus? Lah, ya Muhaimin. Jadi yang ngerebut partainya Gus Dur itu, ya Muhaimin sudah hilang katanya. Ya, Gus Dur itu kelakar kan tingkat tinggi, kelas 2. Ya. Samiun basir. Jadi kedudukan Abu Bakar dan Umar itu ya sama dengan pendengaran dan penglihatan, berarti penting. Itulah makanya walaupun tidak ada hadis yang secara tersurat lah, tekstual bahwa aku kalau wafat yang menggantikan sebagai pemimpin khalifah adalah Abu Bakar, kan isyarah-isyarahnya ada. Ya. Walaupun tetap terjadi perbedaan pendapat. Ya. Jadi kita ulangi, Abu Bakar wa Abu Bakrin wa Umaro. Kalau setelah ro tidak ada wawunya itu membacanya Umar. Tapi setelah ro ada wawu itu Amr. Amr bin As. Yang ini jadi Umaru. Ya. Ojo keliru Marioto ae pokoke. Ya. Kejadiannya di Kalimantan, tapi katanya pimpinan NU tingkat kabupaten diminta kiainya waktu haji, sob, tolong belikan saya kitab Imriti, tapi nggak diharokati. Setelah pulang haji ditakoni, itu mana titipan kulo kan titip kitab Imriti. Jawab pimpinan NU ini, Pak Kiai tidak ada kitab itu. Saya sudah cari di Mekah 10 toko tidak ada. Di Madinah 10 toko juga tidak ada. Loh, kamu bacanya gimana? Itu kan kitab Umaryoto. Jadi Imriti gak ono harokati diwaca. Jangankan 10 toko, 1000 toko ya tidak ada. Itu realitas keadaan wakiyah. Kalau betul menggambarkan betapa kualitas pimpinan NU sekarang sudah kualitasnya menurun. Tapi ini di luar Jawa. Ya. Dulu saya sering cerita kiai-kiai sepuh yang pernah ngaji di Tebu Ireng itu, wakilat Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu, kalau orang sudah menjadi pengurus cabang, tingkat cabang, kabupaten, kota lah, ditakoi dhisik, kamu kok wis wani, wis kendel jadi pengurus cabang NU, apakah pernah khataman alfiyah? Dulu walaupun tidak menjadi anggaran dasar anggaran rumah tangga itu wakilah gitu. Kalau sekarang sob, saya khawatir kamu kok wis kendut itu pengurus cabang. Yang paling wilayah PBNU banyak yang belum pernah khatam alfiyah jurmiyah era kenal. Jawabannya, loh Pak, istri saya namanya Alfiyah. Saya khawatir di PBNU ya lu kuman kakek nggak kenal Imriti, apalagi Alfiyah Imriti.
Ya, pimpinan NU tirasnya saya khawatir juga mau kita gundul kayak kabeh. Karena bagi NU itu pesantren, pesantren itu yang ditekankan bukan model gontor kan ngomong, memahami kitabnya. Makanya nahwu dimulai dari jurumiyah, ya, imriti, sing bener aja diwaca Umar, ya Marioto, ya, dan alfiyah. Insya Allah orang kalau sudah hatam alfiyah, insya Allah memang wis cocok lah. Jadi pengurus kecamatan ndak, tapi sudah tingkat cabang, apalagi wilayah. Sekarang wilayah banyak saya lihat di Jawa Timur. Saya ini tidak sombong paling urut jadi pimpinan ya itu paling aku. Mulai dari ketua PMI Jawa Timur, ketua Ansor, ketua lembaga dakwah 5 tahun, ketua Katib Suriah NU 5 tahun, terus wakil ketua, terus ketua 2 periode 10 tahun. Semari ngono sekarang Suriahnya kurang apa, paling urut lah aku. NU asli pakai shot. Asli pakai shot. NU. Apalagi sekarang banyak orang mimpin NU karena NU besar tuh. NU sekarang surveinya kan 59%, Muhammadiyah tinggal 5%. Maka uang rebutan dari pengurus NU. Tapi ada NU ini, ndak NU Nahdlatul Ulama, NU Nunut Urip. Ini cari duit nih kono NU, kualat itu. Yakin kualat itu nono. Siapapun ngurus NU niati golek duit nih kono NU kualat, Allah gak rito. Ya, bab itu udah kata NU itu di alfiyah. Mengapa harus nahdhah? Itu di alfiyah itu menyangkut konsisten wajurur awin sib tabi alladhin khafat kamubtahi jahin wa malan manahat. Ya, jarang-jarang iso nerang ngene Pak Lukman. Wajurur, jadi kata nahdhah itu di alfiyahnya sekali tuh. Nahdhah tadi. Ya nahdhu kan bangkit. Diwaca jer kasrah. Awin sib diwaca nasab wajrur karena jadi tabe. Karena contohnya kan mubtahi jahin kasrah tuh. Wa malan. Mestinya kan malin. Karena tabe pengikut boleh diwaca kamu mubtahi jahin wa malan. Diwaca wa malin memang itu yang umum. Karena tabe di situ diwaca wa malan oleh. Kalau la haula wala quwata. Kalau sudah di alfiyah boleh dibaca la haulun wala quwatun. Tapi intinya bukan soal kasroh dan rofaknya. Itu kan mubtahi jahin, orang yang mencari jah, pangkat, wamalin dan mal. Nahdhahnya itu jadi intinya orang siapapun yang ngurusi NU itulah tersirat menurut Hadratus Syekh ojo sampai niati golek sekedar jah, pangkat, wal mal, bondo, walat. Jadi nahdhah kata kiai saya yang dulu santri langsung beliau, ya kata nahdhah di Quran ya sekali itu nahdhah. Jadi urusan NU kan urusan agama. Ya sama dengan niat kita sholat isya nanti usolli fardhu isya'i kan lillah karena Allah, bukan lil jah. Bukan lil harta, lil duit. Nah, sekarang memang ada fenomena gelagatnya banyak orang tidak jelas latar belakangnya, tahu-tahu jadi pengurus NU. Ya. Sehingga demikian bisa diduga, dimungkinkan NU-nya bukan NU Nahdlatul Ulama, NU Nunut Urip. NU narik urunan rapopo. Artinya ayo
kegiatan urunan bareng-bareng kan bagus malah. Memang NU itu kan berdiri bukan untuk NU, itu untuk NU, selalu begitu. Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama untuk membangkitkan umatnya. Si melarat-melarat itu terutama. Sekarang yang sudah bangkit kan ulamanya, motor api-api, omai api-api, kiai-kiainya sudah Mercy, Alphard, pokoknya tidak lari Al-Fatihah. Tapi tolong sing melarat. Kalau sekarang Bank Dunia kemarin 2 minggu yang lalu dengan melaporan outlook makroekonomi ya. Jadi hari ini memang ekonomi tidak baik-baik saja. Indonesia ini yang melarat 68%. Ini Bank Dunia. Dari lembaga-lembaga penelitian ekonomi kampus-kampus. Jadi yang melarat tambah akeh. Memang ekonomi kan jelas kelihatan. Rasulullah hari ini ekonomi seret. Pertumbuhan ekonomi saja terjelek 4,7. Walaupun dibanding Amerika hanya kok 1,8 ini Pak Donald Bebek. Tapi coba banding Cina. Periode presiden yang lalu masih lumayan, ini 4,7 paling jelek selama 5 tahun. Saya ngukurnya ndak usah ado-ado, ning perapatan pokok ada manusia perak. Lukman biasa di jalan perapatan manusia perak arek lanang ora pakai baju disemprot warna silver itu kron. Terus itu kalau dari sepanjang masuk Umburase di pertigaan itu, Medang itu, tidak hanya laki, perempuan juga. Wajahnya semprot, kaosnya juga. Hanya kalau yang laki-laki yang tidak pakai baju. Itu kok misalnya perempuannya itu tidak pakai baju lebih bagus itu misalnya. Cak Lukman raiso turu ya. Lah iya. Itu ada apa? Bainal Jabala ini. Gunung loro nih. Untung pakai kaos itu. Di sebelahnya dodol koran ora payu. Di sebelahnya sekarang kaya speaker sing iso lagu-lagu tapi sudah pura-pura nyanyi itu loh, pakai mic tapi kita kan yang bunyi sebenarnya tip itu ya. Flash disk juga ya. Tapi sekarang izin kan pakai topeng tapi badut. Tapi ono arek cilik, arek cilik juga. Terus sebelah lagi itu Indonesia ngono itu. Ya. Kisahnya penelitian kan begitu. Di sebelahnya lagi ibu gendong bayi. Terus tutupi sprit dipaku. Ecek nyanyi sholatullah li salamullah li NLI Madura jadi enggak Madura kan sholatullah salamullah ini anak leknya itu khasnya Madura harus anak li sholatullah li salam. Di sebelahnya lagi orang pakai kemucing pura-pura akan membersihkan kaca mobil. Ini gunung es, artinya betul-betul hari ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Harus prihatin, walaupun sudah jadi manajer. Biasanya sego bungkusan yang panjat bungkusan. Jadi harus tetap apa madhab Ardi Mak Sri 7.000 ya 7.000 ternyata juga wareg ya Ardi ada wajahnya kayak Mbak Sri tapi sudah lulus top sarjana
SPD ya apa? Ya, kita kembali. Jadi hadis ini betul-betul mengingatkan bahwa kedudukan Abu Bakar dan Umar itu ya di hadapan Rasulullah sangat orang yang sangat mulia lah. Di dalam kepala ada penglihatan, ada mata, ada telinga lah. Dan harus kita ingatkan ulang-ulang bahwa orang ini Quran ya, diulang-ulang nggak apa-apa. Oh, diulang-ulang ya lali terus kok. Bahwa orang bisa dengar bukan faktor telinga, orang bisa mengucapkan, ngomong juga bukan faktor alat. Lisan itu faktor hati. Itulah yang paling real redaksinya, mat itu hitopnya di Al-Hajj 46 itu kulubun yaqilu nabiha. Berakal, berpikir dengan hati. Ada ayat, kalau hati ditutup, orang tidak bisa mendengar. Wanat ba'u fi kulubihim, fahum la yasma'un. Yang paling terang benderang, wadih, kulal wuduh, Al-Fat 11 itu. Yaqulu nabi al-sinatihim malaisa fi kulubihim. Jadi orang ngomong itu bukan faktor lesan, al-sina faktor hati. Kami tidak bosan-bosan ngelingno bahwa faktor telinga itu hardware, perangkat keras, casing. Ya, suruh HP casing dipegang bisa, yang bunyi kan yang di dalam. Otak itu sama, casing, hardware, perangkat keras, maka masih ada perangkat software, soft. Kayak kita mengenal istilah hardware, software. Ada hard drink, ada soft. Ya, itu soft drink. Banyu putih soft drink. Tapi udah bir, hati-hati itu hard. Apalagi minuman keras. Ya. Maka juga di pasar Wonokromo ada soft tech misalnya. Wih, itu tidak soft, bahaya itu. Harus soft, harus lembut kainnya. Teks itu kan tekstil. Tidak lembut itu mudirun lil ajsam gitu. Bahaya. Jadi hardware, software. Jadi body, cara mobil, hardware itu body. Mobil bisa jalan, walaupun body ini bagus, ndak ono mesin ini jalan enggak? Boten. Atau mesin ini bobrok, artinya rusak, enggak duwe akhlak. Perjalanan mobil masih berat, terus disorong. Yang lebih real Al-Fat 11 tadi itu. Orang bisa ngomong tidak 100% ditentukan alat ucap, lesan. Lambe, loro, gigi, tenggorokan. 2 lubang telinga, 2 lubang hidung. Kalau hanya ditentukan alat ucap seperti tadi, kambing punya, duwi. Tapi mengapa kambing jadul sampai sekarang tidak bisa ngomong? Kecualinya satu kata. Apa? Mbak, apa pernah kita dengar di kambing muni mbok, mama, papa, beri ngiler, melungker, angel. Itulah, selama ini kita salah kaprah. Salah kaprah. Salah kadung kaprah umum bener nih angel. Sesuatu sudah mendarah mendaging, beri aku abu, dimeri merek le, mineral ya gelem. Itulah salah kaprah. Ya, Afif, ngerti salah kaprah. Tretan Dewi ngerti sekarang. Ya. Ini sampai nih, guya-guyu. Jadi, oh Banyuwangi ya. Tak pikir kaya Ridho, ini Ridho.
Sapi juga begitu. Sapi punya alat ucap enggak? Punya. Lambe, syafatain, gigi, gusi itu alat ucap. Tenggorokan, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga. Tapi sapi kok cuma, apa sapi oek ngono to ya. Ya. Makanya kalau hatinya ditutup, insya Allah problemnya kan begitu. Makanya menurut Nabi surat Al-Anfal ayat 24 itu kalau hati ditutup insya Allah bahaya. Maka bacalah yang buka harus Allah, membaca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala din. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin khairun nas. Abu Bakrin utai sahabat Abu Bakar iku khairun nas, menungso sing paling apik. Ila yakun nabiyun, tapi yang dibandingkan dengan nabi, dibandingkan sesama manusia. Kalau Nabi Muhammad khairun nas dibanding semua nabi, semua rasul. Ya. Tapi Abu Bakar kedudukannya ya orang yang paling baik, sehingga pantas lah, walaupun prosesnya juga agak mengkhawatirkan terpilihnya Abu Bakar itu. Karena memang tidak ada hadis yang dengan begitu tersurat bahwa aku lek seto nanti sing menggantikan pemimpin umat Islam yang bahasa Quran khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya 3 hari itu. Jadi Nabi hari terakhir itu ya. Jadi Nabi itu lahir hari Senin, meninggal hari Senin. Umur 63 tahun. Ya, saya sudah 68 masuk 69. Berarti tidak umum. Nabi pernah ditanya oleh umat panjenengan ya Rasul, wafat umur binten titenono umat Islam nanti, umatku nanti setelah wafatku umumnya meninggal dunia baina sitin wa sabain, antara 60 sampai 70. Kan betul. Umumnya orang mati di bawah 60 ada. Di atas 70 ada, tapi umumnya. Jadi ada orang mati di atas 70 itu tidak umum. Berarti istimewa gitu loh. Saya ini ketua Ansor setelah Pak Hasim Mujadi itu teman saya habis semua. Tinggal aku tahun 80 berarti ya. Ya. Pak Hasim itu. Tapi saya kan ketua setelah Pak Hasim. Cak Anam barusan meninggal, Ali Yakub mantan Surabaya meninggal, Hanafi Muslim, Taufik Rahman Saleh, UNER yang sekarang dulu pengurus RSI lah, Hiroji, Imron Rofi, tinggal saya sendirian semua, pengurus harian. Ya, moga-moga betul. Mbah Lim 2 kali ke masuk pondok ini. Sangat melulu, amin. Kan masih kelihatan sehat. Caluman masuk saya tidak sehat. Ya, insya Allah. Mbah Lim kan dulurku, Mbah Lim. Mbah Lim itu dulurku dari ibu saya. Ya. Sang peluru. Njaluk duit 500. Oh, wali ya. Boleh dia eketan gak gelem so. Kudu 500 ya persis atusan 5. Wah, Gus Dur luar biasa. Ini memang insya Allah min auliyaillah. Waktu aja datang ke sana. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ketika hari terakhir itu setelah subuh, Nabi tidak keluar ke masjid. Itu subuh itu hanya melihat buka di korden lah. Rumah Nabi kan hanya, bisa ini masjid, ini rumah Nabi kan hanya dibatasi tembok itu. Ada jendelanya, ada pintu lah, ada pintunya. Dilihat
orang sudah sembahyang semua, alhamdulillah. Nabi waktu itu sudah tidak keluar. Nabi itu tidak sembahyang di imami Abu Bakar itu 17 kali sholat. Berarti sehari 5 kali, kali 3 hari lebih sedikit lah. Itu yang tidak ngimami. Yang waktu itu memang minta Abu Bakar sebagai imam. Ya. Kira-kira waktu duha dia manggil Fatimah. Ibisi, ayahmu sebentar lagi akan meninggal. Nangis Fatimah. Tapi setelah itu Nabi dawuh, lah setelah saya meninggal giliran ini mari ngono sampean anakku Fatimah guyu. Karena apa? Ya putri Nabi meninggal dunia tidak susah, insyaallah kan sudah yakin Allah menempatkan fi raudhah, taman sur. Orang mati kan peluangnya hanya 2. Lek husnul khotimah ada di taman surga, berarti sudah di kompleks warga tuh. Ya. Tapi lek mati nisul khotimah, karena masih istiqomah bangsawan itu. Khawatir tidak husnul khotimah, tapi husnul khotimah Allah menempatkan di khufrah, bibirnya neraka. Tapi karena dia iman, tidak langgeng di neraka, pada saatnya dosa ninta pindah ke surga. Ya muka-muka kabeh langsung aja tidak usah mampir di sini. Amin Allahumma. Artinya kabeh husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Lah setelah itu ya kondisinya sudah agak siang, kira-kira meninggalnya perkiranya jam 9 gitu kira-kira. Yang itu jam duha, waktu duha kok. Terus Nabi Abdurrahman bin Abu Bakar ya suruh nyarikan air. Lalu gelas terus dimasukkan 5 jari Nabi, kemudian basuhkan ke kepalanya sambil la ilaha illallah. Nah setelah itu ternyata menurut beberapa riwayat itu membaca surat An-Nisa ya 3 kali itu langsung meninggal dunia. Jadi yang betul setelah air itu dibasuhkan di kepalanya itu belum baca la ilaha illallah. Kemudian yang terbaca An-Nisa 69. Ya itu 3 kali langsung tufiya meninggal dunia. Jadi ayatnya wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. An-Nisa 69. Tapi meriwayat yang diwaca Nabi mulai ma'a, tidak mulai awal. Memang ayat ini dimulai waman yutillah wa rasul, orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Faulaika, mereka orang yang masuk surga. Orang-orang ini nanti digolongkan ma'alladzina an'amallahu alaihim, orang yang mendapatkan nikmat. Siapa? Minnya min bayaniyah, minan nabiyin, yaitu para nabi, wasiddiqin, orang yang selalu membela kebenaran, cinta dan membela kebenaran, jujur, wasyuhada, orang mati syahid, termasuk gula ilmu itu sama dengan pahalanya mati syahid. Wasolihin, orang-orang soleh, ditutup wahasuna ulaika rafiqa. Jadi rafiq, teman yang paling bagus itu mereka semua para nabi, asyidiqin, syuhada, solihin. Itu dibaca 3 kali. Langsung Nabi meninggal dunia. Jadi ini riwayat yang jarang-jarang kita sampaikan. Jadi Nabi ku diwaca surat An-Nisa ayat 69 3 kali langsung meninggal. Orang yang paling mulia, usia 63 tahun, lahir hari Senin, juga meninggal hari Senin. Itulah makanya dianjurkan puasa Senin, Kamis. Enggak Seninnya ya Kamise gitu loh. Terutama sudah di manajer itu.
ada manajer apa pabrik beating gitu, ada pabrik beating. Jadi An-Nisa 69, tapi Nabi menurut riwayat tidak mulai awal kan wa may yuti'illah wa rasulah faulaika. Nabi langsung ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, 3 kali. 5 hari sebelum meninggal dunia, ikut 5 hari menendati. Jadi ini kisah agak panjang. Kira-kira beliau ini kan sakit kurang lebih hanya 13-14 hari. Tapi tidak sampai jatuh ambruk, enggak. Ya ambruk betul enggak sembahyang, ya hanya 17 kali sembahyang itu. Malah kira-kira kurang 5 hari malah kita sehat. Yang menurut riwayat minta diantar Ali sama Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas berarti saudaranya Abdullah bin Abbas itu yang terkenal mufassir itu. Pagi diantar ke masjid, di kurang 5 hari itulah pidato Nabi yang terakhir. Subuh tapi itu menurut riwayat. Alhamdulillah keadaannya kan lebih bagus, cuma kepalanya masih dibalut oleh kain putih. Sahabat senang semua, alhamdulillah Nabi sehat bisa ke masjid. Abu Bakar mundur, bab diyakini beliau akan menjadi imam. Ternyata tidak, memberi syarah, kamu tetap sholat menjadi imam. Nabi makmum dengan duduk. Setelah duduk, selesai salam, semua zikir-zikir, ya. Nabi berdiri, dipapah di kanannya ini Ali bin Abdullah, di kirinya Fadl tadi. Terus pidato. Ayuhannas, Nabi itu kalau pidato seringkali dengarkanlah. Wahai para manusia, ayuhannas, isma'u, dengarkanlah. Setelah diam sejenak, semua orang diam. Barangkali ini pidato saya yang terakhir. Jadi kurang 5 harian itu. Bab saya tidak ngerti apakah saya masih hidup setelah tahun ini. Itu kan bulan Maulud, Rabiul Awal ya. Padahal kurang, ya itu subuh, kalau meninggal sekitar jam 8 ke 9 lah. Kurang berapa jam. Nabi tidak dengan tegas mengatakan, nanti jam 8, 9 aku meninggal loh. Wah, enggak, isyarah. Itu makanya Imam Syafi'i dalam syairnya, lek ngomong pada menungso itu sebenarnya pakai isyarah aja cukup. Yakfihi bil isyarah. Lek sapi jangan pakai isyarah, bawa pukulan, bawa pecut, bawa ya. Sapi kan kalau enggak dipukul kan enggak ngerti, dipecut ya. Lek menungso aja dipecut lah. Beri isyarah saja. Sehingga kalau subuh misalnya tetek subuh mesinnya isyarah, segera turun dari atas kamarnya para manajer itu ya. Manajer dan teman-temannya. Berarti enggak Pak Krondo berarti ya. Mestinya isyarah ya, dalam sebuah syair kalau menungso itu lengeling nih menurut Imam Syafi'i yakfihi bil isyarah. Itu Nabi kan isyarah. Ya. Apa pidato Nabi? Yang pertama, jaga 2 aja. Jaga keluargamu dan jaga akidahmu, iman. Pesan terakhirnya 2. Keluarga. Betapa pentingnya keluarga. Terus Ali yang tanya waktu itu, wahai Rasul bagaimana tentang yang ditanyakan akidah, menjaga akidah. Ali, akidah akan rusak kalau satu kamu campur dengan hasud, iri hati. Makanya ada hadis, iyyakum wal hasadat, wa innal hasadat taqulu al hasanat. Iri hati itu ya menghabiskan pahala. Jauh olehmu iri hati, karena iri hati itu bisa menghabiskan pahala seperti api menghanguskan kayu. Ya, kamu punya data komputer kena
virus. Nandur pari, arepe panen itu di daerah Karitidu saya yang liwat itu kan banjir Bengon Solo. Bakron apa? Karitidu, Karitidu. Itu daerah situ kalau kurang panen kurang seminggu, tahu-tahu banjir seminggu. Lah padi banjir seminggu kan bosok. Ibarat datang kena virus. Iri hati bahaya. Ya. Yang kedua, iman akidah akan hancur kalau dicampur dengan tamak harta. Dua ini. Itu dari pidato Kanjeng terakhir subuh itu. Satu, bicara mengenai pentingnya menjaga keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro itulah. Dua, iman akidah. Ya. Maka dengan demikian jangan sampai meninggal dunia tidak menjaga iman, harus tetap husnul khotimah di sini. Tapi iman akan rusak kalau campur dengan tamak harta. Apa dilarang golek duit? Oh, boten, silahkan. Cari pesai yang banyak lah. Cuma ring Madura, Tretan DP, pesai banyak, sabahnya banyak, Habibnya. Pesai banyak, sabah banyak, sapinya banyak, bininya banyak. Kalau udah pesai banyak, ya tedung banyak, ADR banyak, makan banyak, tapi yang penting bininya banyak. Bini dua. Rekam Timur, ya, boleh ke berat. Nyanyinya yang terkenal orang Madura yang beristri dua itu kan Rekom Timur, boleh ke berat. Jadi sumpek lah di timur pindah ke barat. Afif tuh gayanya Afif nanti begitu kira-kira. Model-modelnya meyakinkan. Rezekinya banyak insya Allah, amin Allahumma. Memang boleh kok. Tuh ayatnya kan jelas, masna wa sulasa wa ruba. Cuma wawu itu jangan dirikan dan atau. Orang yang kelihatannya diem atau anu padha wae lah, semua kepengin tapi gak wani ngono ae. Ini Hendri kok guyu-guyu itu ya juga. Kok iso guyu itu apanya yang ditertawakan itu. Kan kategori rada meneng Hendri. Cuma air tenang menghanyutkan kan. Ya, jadi setelah meninggal dunia, tato di Sakifah. Sakifah itu aula Bani Sa'idah. Orang-orang muhajirin udah kumpul akan memilih Sa'ad bin Ubadah. Kumpul semua. Terus akhirnya gimana? Ya urusan penggantian Nabi kan waktu itu realitasnya menjadi sangat penting bagi mereka. Ya. Akhirnya orang-orang Quraisy, orang muhajirin bingung ini siapa? Lah rata-rata milih Abu Bakar karena memang ada hadis ala imam min Quraisyin, ada. Pemimpin imam itu ala imam min Quraisyin. Terjadi perdebatan, kumpul-kumpul, baik orang muhajirin dan orang ansor terjadi pembelahan. Sampai hari ketiga baru selesai loh itu coba. Nabi belum dimakamkan. Jadi Nabi dimakamkan hari Rabu. Karena apa? Ya karena belum ada. Ini kenyataan realitas. Dan akhirnya proses itu yang mempercepat adalah keputusan Umar bin Khattab. Ya hadis-hadis semacam tadi disampaikan bahwa ala-imah mun Quraisyin, bahwa orang Madinah orang bagus, orang yang menolong kami, tapi kalau urusan pemimpin al-aimah min Quraisyin, keturunan Quraisy. Disitulah langsung Umar membaiat Abu Bakar. Ketika semua sudah membaiat pilihan langsung, ya, tapi dengan cara membaiat. Akhirnya semua orang, alhamdulillah, baik orang muhajirin maupun orang ansor,
ya membaiat ya bahasa sekarang memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Isyarah-isyarah yang diberikan Nabi sampai menjadi imam sholat itu berarti juga isyarah bahwa tidak hanya imam sholat, imam seluruh umat Islam yang akhirnya disebut Khalifatu Rasulillah. Itulah kata khalifah di Quran. Ada dua penafsiran. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Penafsiran pertama yang paling umum, ya khalifatullah, memang bunyinya kan khalifatullah. Manusia ini Nabi Adam wakil Allah. Tapi sebagian ulama bukan langsung mubasyarah khalifatullah, tapi khalifatu Rasulillah. Kayak Abu Bakar dan sahabat 4 lah disebut khalifatu Rasulillah. Saya secara pribadi lebih cenderung mengikuti pendapat yang kedua, lebih rendah hati. Bahwa itu kan sama dengan al-ulama warasatul anbiya. Ya. Langsung diwakil Allah di muka bumi, mana wong digugah subuh turun neng musola kene pindah ke kamar yo turun neh kok. Yang semangat kaya makros itu ketoke nang jero ya iso turunan ning jero kamar makros iki. Jadi khalifatu Rasulillah itu ada penafsirannya kedua. Dan itu lebih rendah hati lah bahwa kita ini pengganti Rasul. Itu pun tidak semua orang. Artinya secara umum Nabi dawuh kalau meninggal yang menjadi ahli warisnya bukan siapa-siapa, adalah al-ulama. Ulama itu siapa? Ya rumusannya Imam Ghazali, aliman, abidan, zahidan, warian, ya'riful masalih. Abot. Nah, dorong ini 1001 ulama. Jadi pengganti Nabi ulama itu aliman alim. Jadi nanti walaupun dia ketua NU di luar Jawa, Umar Yota tadi tidak lulus itu. Ibriti diwaca al halalu bayinun wal haramu bayinun, gak ono harokate diwaca al halalu ben wal haramu ben. Cek waca al halalu bayina wal haramu bayina jadi lumayan. Al halalu ben sakaramu wal halalu ya al halalu haramu ben. Tidak lulus. Artinya dari segi ilmu mumpuni. Ya ukuran kiai betul ya alfiah, ya tahu tafsir hadis semuanya, ilmunya mumpuni lah. Tapi juga abidan ibadahnya. Jadi bangsawan itu bisa ulama belum tuh cik. Itu apa? Ya seperti kiai, seperti ya kopiai. Ya. Ya kemarin ada hadis di atasnya itu. Ada orang penampilannya kayak Rasul. Wah, penampilan jubah. Tapi kelakuannya kayak kelihatan Abu Jahal. Itu hadis di atasnya itu sebelumnya itu Jabarin. Saya khawatir banyak kiai sekarang begitu, coba pakai serban, wanu gede-gede, wah. Tapi kelakuannya makelar politik dok. Ya. Berat. Tapi juga zahid dan zuhud itu sederhana. Sudah sering kita ingatkan Nabi tidurnya kloso, daun kurma. Ngaji pengen jadi kiai. Harus, semua santri harus pengen jadi kiai dong. Walaupun kiai kampung, kiai Betawi, kiai Jakarta. Latihannya tidurnya pakai tikar ya. Punya tikar enggak? Dan makanya sederhana. Dan kesederhanaan Nabi itu tidak hanya beliau tapi juga cerita Al-Insan 78, Masya Allah. Sangat-sangat sederhana. Zuhud, warok itu kalau tidak halal betul tidak mau. Jadi ulama dulu itu ada kalau dapat uang yang kira-kira agak syubhat dan jelas itu disendirikan untuk makan anak istrinya yang jelas-jelas halal, hari keringatnya sendiri.
untuk disumbangno yang dianggap. Yang penting ya Rasulullah SAW itu sangat punya komitmen terhadap orang yang kecil-kecil, orang yang susah-susah. Jadi Nabi itu kalau melihat orang susah tidak welas, gampang welas. Ya. Maka kalau mencari aku, cari lagu di tengah orang-orang miskin. Ya, sekarang enggak. Ya, dua ini udah umroh, berangkat lagi haji, umroh lagi, umroh lagi, umroh lagi. Alasannya rindu Ka'bah. Loh, Allah lebih merindukan orang yang membantu orang-orang miskin. Innama tungsoru hadil ummah bidu'afaikum wa fuqaraikum. Jadi umat Islam itu dibantu oleh Allah ketika orang-orang yang cukup membantu orang-orang miskin. Sekarang kan 1001 yang begitu. Banyak kiai medit kok. Lebih baik untuk ngumpul nih duit untuk umrah, mampir Amerika. Sehingga demikian yang penting umroh itu Amerika nih, mampir Turki. Banyak yang begitu banyak. Atau selalu saya kaitkan dengan hadis Kanjeng Nabi, bagi orang-orang yang pernah di pesantren memang betul. Sayati ala nasi zamanun, akan datang hari kiamat nanti ya, pada sebuah zaman sing akeh bukan ulama tapi khutbah, tukang pidato tok. Pinter pidato terutama mentertawakan orang. Ya. Laris lah pokoknya. Makanya ada sampai kiai kerasakti orang. Ya. Di Jawa Tengah itu arek lulusan Kiai Enjerbon itu mumpuni itu, luaris itu kelihatannya. Iya, Mahrus ya. Itu mumpuni apa nama? Sri mumpuni apa itu? Oh Cilacap, ngomongnya ngapak ya. Nenggonmu enggak ngapak ya Kebumen. Tapi yo akeh wong seneng yo ngapak. Ibuke, bapake. Enggak situ atau sida. Ya, suwarga agak A gitu ya. Pekalongan ngapak enggak? Oh enggak ya, enggak. Pekalongan enggak ya. Yang mulai ngapak Purwokerto ya? Oh Pemalang ngapak ya? Oh. Jadi yang banyak bukan ulama tapi khutbah tukang pidato. Yang lebih prihatin lagi, Nabi sudah memprediksi, meramal, innallaha la yaqbidul ilma. Allah tidak nyabut ilmu di dunia, yang disebut biqabdil ulama. Orang sekali pergi Hasyim Asy'ari sekarang mana? Pengurus NU mulai pusat sampai ke Hasyim Asy'ari itu walaupun sakit keras, tiap hari masih ngaji rutin. Beliau kan lebih kuat di hadis sama tafsir beliau ini. Jadi Hasyim Asy'ari itu kuat di tafsir, hadis tafsir. Iya fakih ya, tapi tidak terlalu kuat. Kiai besar-besar kan kuat di tafsir hadis. Kiai Wahab. Yang terkenal fakih itu Kiai Bisri Samsuri, mbahnya Muhaimin. Ya Muhaimin. Ya. Ya, makan menurut fakih makan di warung aja tidak mau. Karena ada iparnya Kiai Wahab. Makanya ketika sudah lapar betul ya ditahan. Oh, Kiai Wahab. Ya fakih itu jangan ngambil pendapat yang keras-keras, pendapat yang kan selalu ada beda pendapat. Wis Kang, sampean enggak gelem yang warung wis tunggunen yang motor itu. Ya Wahab mampir warung mau makan. Kiai Bisri digawani bungkusan. Kaya Ardi nggak bungkusannya kok Bu Sri lah bahkan. Langsung ke mobil wis iki lho dudu saka warung iki, saka aku wis mangan ngene iki luwe kok gak mangan sampean. Fikih itu kan memang sekali lagi kita bukan apa. Banyak orang tidak meneliti betul. Hasil penelitian ayat fikih, ayat syariah itu hanya 150, so. Ayat ilmu itu bisa 1000 lebih. Tapi dari 150 ayat murid
santri Imam Madhab, murid Imam Syafi'i, kayak Al-Muzani, muridnya Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah. Nah, murid Imam Malik paling pintar ya Imam Syafi'i. Ya, tapi muridnya Imam Madhab itu kan ngatus ngarang kitab yang ribuan halaman itu hanya untuk menjelentrehno, mendetilkan 150 ayat. Maka selalu dia pindah pendapat toh. Mulai pendapat yang paling ringan, pendapat yang paling berat. Tapi toh itu kan pendapat ara'ul ulama, pendapat ulama. Dan Nabi kalau ada berbeda pendapat itu tidak marah. Saya sering ingatkan kasus sembahyang di Quraidah itu loh. Nabi itu pernah memberangkatkan tim dakwah setelah sembahyang duhur ke desa namanya Quraidah yang paling umum, paling populer. Pesan Nabi la tusallu al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sembahyang asar kalau belum nyampe desa Quraidah. Akhirnya ada dua pendapat. Satu sembahyang di jalan, karena lo masuk desa Quraidah waktunya enggak nututi. Yang satunya sembahyang di Quraidah, tapi waktunya udah maghrib. Sama yang sembahyang di jalan diingatkan, loh maghrib loh, saya memakai mantuknya teknya. Ojo sembahyang asar, belum nyampe Quraidah, waktunya asar. Loh, pesan Nabi gitu, yang dipakai teknya, mantuknya. Lah yang tadi sembahyang di jalan, yang dipahami mafhumnya, kok konteksnya yang tersirat. Ketika pulang ke Madinah, Kanjeng Nabi kalau wingi asar wingi mboten podo loh Kanjeng Nabi. Ada yang di jalan, ada yang di Quraidah, tapi mun maghrib sing bener pundi bener kabeh. Makanya urutan beragama itu ya kembalilah pada Al-Quran. Isi Al-Quran itu garis pokoknya 3, iman, Islam, ihsan. Akidah, keimanan, syariat, hukum-hukum, dan akhlak. Tapi ternyata karena Quran turun 30 juz itu tidak langsung, tidak mubasyarah. Namanya tadrijian. Dan itu yang mengurutkan Allah, langsung dari Allah. Malaikat Jibril kan hanya utusan. Ya. Jadi kadang kalau surat pendek-pendek langsung, surat pendek yang paling utuh ya Fatihah itu. Tapi yang panjang-panjang Al-Baqarah itu kayak 5 ayat, 6 ayat, 10 ayat. Dan semua umumnya lah ayat makiyah yang turun di Mekah, ma yata'alaku yang berhubungan dengan akidah dan akhlak. Umumnya ayat syariat, hukum-hukum, sholat, zakat, puasa, kawin, yang berhubungan dengan pemerintahan misalnya, itu semua turun di Madinah. Itu berarti kan langsung petunjuk dari Allah. Bahwa beragama itu dahulukan akhlak dan akidah. Jam Nabi Islam langsung on sholat. Ya. Diperkuat akidahnya dulu, akhlaknya dulu. Itu fondasi. Ibarat bangun rumah, fondasi ini kuat. Ya. Harus bangun gedung tingkat 5, 6, 7 kok fondasi kuat ambruk. Dan terutama akhlak, karena apa? Buistu liutamima makarimal akhlak. Kalau kamu bisa mendapatkan bahwa hukum lebih penting dari akhlak, lebih didulukan, buistu liutamima makarimal ahkam, hukum, aku berani bayar 10.000 triliun kurang akeh. Maka dengan demikian beragama itu kuatkan dulu akhlak dan akidah. Wong lek akhlake apik, insyaallah malah ndak melanggar hukum. Sing melanggar hukum itu wong sing ngerti jurusan hukum-hukum sapa? Hendri ya, ya apa? Oh, HTN apa? Sapa ne? Ya hukum-hukum. Ya.
Ini hati ini apa? Latihan juga. Iya masih ya berusaha ngapa no. Ini sedang direvisi itu KUHP itu kan sedang direvisi itu main tinggalan Londo itu sedang direvisi. Membunuh pasal berapa? Mencuri pasal berapa? Rata-rata arek jurusan hukum kan apal. Tapi lu sudah menjadi aparat hukum. Apakah polisi, apakah jaksa, apakah hakim, apakah pengacara. Bisa berubah, bukan membunuh pasal berapa, mencuri pasal berapa, pasal ini harganya. Makanya kuda ini dari aparat hukum gede, termasuk hakim agama podoai. Iya sama. Al-Qudo itu salah satu hakim itu telu kodi. Yang dua di neraka menurut Kanjeng Nabi, yang satu di surga. Ini yang jurusan hukum Pak Hendri ini. Barangkali kamu nanti siapa tahu kamu jadi hakim agama atau hakim apalah. Artinya kayak kasus ini hukum ini siapa? Isinya kan hakim sampai punya disuap sampai triliunan 90 berapa 150 triliun. Makanya pengacara itu lihat mana aja pengacara yang melarat. Kuwaga dua kaya Hotman Paris, Rasman Nasution, Otto Aswa kaya. Ya, tapi hati-hati. Itu ranah-ranah yang mudah terjadi suap. Masya Allah. Masuk proses-proses di peradilan agama itu toh. Tidak usah datang Cak Luman sekarang. Cukup yang datang pengacaranya bayar 500 ping pindu ketok palu pegatan. Ya, pagi, yang laki pagi, pegatan sorenya kawin lagi. Kurang ajar. Lewang wedok kan gak oleh harus ada masa idah 4 bulan. Wal mutallaqatu ya tarabbasna bi yang fuzin salah satu guru 3 kali suci. Guru itu oleh Imam Syafi'i dijadikan suci. Tapi banyak imam kayak Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengartikan menstruasinya. Jadi sudah 3 kali menstruasi baru kawin lagi. Paling tidak untuk mengetahui hamil tidak. Kalau pagi cerai putusan pengadilan, sorenya sudah kawin lagi. Malam itu sudah tidur dengan laki-laki lain. Terus punya anak, ini anaknya anak sing lawas atau anak sing anyar. Urunan. Lalu sudah 3 kali suci itu udah ukuran itu. Hamil dan tidak itu 3 bulan udah kelihatan bahwa ini. Oh hamil berarti ya milik yang lama. Ya, leka ngono ya akhirnya seperti sekarang banyak ibu yang aborsi sudah peningkatan sehari sampai 17 orang. Mati apa lahir neng jeding misalnya langsung dicekik oleh ibunya sendiri. Itu dulu hanya 12 sekarang katanya sudah meningkat 17. Dimasukkan tas kresek dibuang neng got, neng sawah, dimakan kucing, dimakan anjing. Terus pertanyaannya mengapa anaknya sendiri kok diaborsi? Jawabannya selalu satu di antara dua. Mungkin gak ono bapake utawa kakean bapak. Urunan tadi itu. Ya. Ya, kembali pada hadis, jadi ya. Jadi Abu Bakar Kharinas, ya, Abu Bakrin sahibi wa mu'nisi, lah itulah. Jadi Abu Bakar itu sahibku, munisi orang-orang selalu bisa membuat hati Nabi tenang. Wabil kubri munisa itu. Ya. Fil ghar kuwa Hira itu. Wallahu a'lam bishawab.